dari kisah para sahabat, para tabi'in, para salafus salihin, bagaimana akhlak adab beliau-beliau kepada kedua orang tuanya begitu agung dan begitu tinggi. Seperti yang sudah kita kisahkan pada taklim lalu, adab akhlak daripada Imam Sayyidina Uwais Al-Qarani yang hidup di masa Rasulullah SAW, tapi karena patuhnya beliau dengan ibunya yang tidak mengizinkan untuk menempuh perjalanan jauh dalam rangka berjumpa kepada Rasulullah SAW, demi untuk mengurusnya atau mengurus ibunya, dan dia patuhi. Bagaimana akhlak adab daripada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan putra daripada Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Hasan, beliau seringkali tidak ingin untuk makan bersama orang tuanya. Takut kalau makan bareng ibunya. Takut kenapa? Takut dia punya pandangan mata mengendaki satu makanan yang lebih dulu diinginkan oleh ibu. Bukan ngambil, bukan. Dia takut ngelirik makanan yang ibunya udah lirik duluan. Bukan takut hanya ngeduluin dia ngambil. Saking ta'zimnya, saking memuliakannya beliau akan kedua orang tuanya. Makan bareng orang tua takut ngeduluin. Bukan ngeduluin dalam mengambil, dalam menatap aja dia nggak mau. Itu adab orang-orang soleh. Nggak ada satu orang soleh pun, wali min awliya illah, di muka bumi ini, kecuali beliau semua orang-orang soleh adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Nggak ada ceritanya orang jadi wali tapi dia kurang ajar sama orang tuanya. Dia nggak nurut, nggak patuh sama ayah ibunya. Mustahil. Nah, makanya dari apa yang sudah kita pelajari, hendaknya kita aplikasikan ya, dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kita yang masih punya orang tua, ya, aplikasikan ya, akhlak adab kita kepada beliau-beliau. Dan pastinya jangan sampai juga kita lalai dalam mendoakan orang tua ya. Termasuk cara kita menjalankan hak orang tua yang wajib atas kita adalah dengan selalu mendoakan, maupun yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya. Salah satu yang menyebabkan hidup kita sempit, hidup kita sulit, yang menyebabkan rezeki kita seret, salah satunya tarkud doa lil walidain, enggak ngedoain orang tua. Orang yang sudah melupakan orang tuanya, enggak ngedoain orang tuanya, Allah akan sulitkan hidup dia ya. Allah akan sempitkan rezekinya. Makanya salah satu yang membuat rezeki kita berkah, hidup kita bahagia, bahkan dunia akhirat, adalah dengan senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua. Ya, berkali-kali saya ingatkan, ya, jangan lupa kalau berdoa, apalagi habis sholat, baca tuh Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa antara azan dan qomat itu kan termasuk doa yang mustajab di waktu itu. Apa doa yang paling baik kita baca? Ya, selain doa yang warid dari Nabi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah,
doain juga kedua orang tua kita. Makanya para salaf kita mengajarkan kalau habis doa azan terakhir baca Rabbil firli wali walidayya Rabbil firli wali walidayya, ulang 5 kali, bahkan mau sampai 7 kali juga boleh. Dengan kita membaca doa-doa itu untuk kedua orang tua kita, maka fadilah besar akan kita dapat. Selain Allah memberikan maghfirah kepada kita, kepada kedua orang tua kita, sebab itu Allah akan jadi sayang cinta sama kita karena kita hormat sayang cinta kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain atau fi sukhtihima. Makanya hati-hati jangan sampai kita keluar dari status anak yang berbakti. Nanti kita jadi anak yang durhaka, na'udzubillah, durhaka kepada orang tua. Ya, kalau udah sampai stempel cap durhaka sama orang tua nih, itu salah satu yang menyebabkan orang batal matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dulu ada seorang bernama Alqamah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ditalqin, dituntut untuk membaca la ilaha illallah, tapi nggak pernah bisa, nggak pernah sanggup. Ini orang Arab nih, di zaman Nabi pas sakaratul maut baca la ilaha illallah nggak mampu, sulit, nggak bisa. Makanya kita jangan sok-sokan merasa mudah mengucapkan la ilaha illallah. Nanti pas sakaratul maut, ini orang Arab aja bahasa Arabnya pintar, orang nggak bisa itu. Sampai akhirnya ada seseorang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngasih laporan nih orang ke Nabi bahwa ada seorang anak muda yang lagi sakaratul maut, disuruh dia untuk mengucap la ilaha illallah tapi dia nggak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, "Akana yusalli?" Apakah dia dulu semasa hidupnya sholat? Rajin nggak sholat ya, kata Nabi. Para sahabat mengatakan dia orang yang rajin sholat. Nabi takjub, heran. Kenapa nih orang rajin sholat tapi gak bisa saat sakaratul maut mengucap la ilaha illallah? Akhirnya Nabi bangun, beranjak dengan para sahabatnya, dan Nabi mentalkin dia langsung. Nabi minta dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang gak mampu, malah jawabnya la astati', aku gak bisa. La ilaha illallah malah astati, kan repotan itu ucapannya sebenarnya, nggak bisa. Kemudian kata Nabi, ini orang kenapa? Ada apa dengan anak muda ini? Dia sholat, tapi kenapa dia nggak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Terus ada yang bilang, itu anak muda dikenal sama ibunya durhaka, sama emaknya kurang ajar, sama ibunya akhirnya marah sama dia. Ibunya nggak suka, nggak senang sama dia.
Akhirnya kata Nabi, apa ibunya dia masih hidup? Kata sahabat, masih ada ibunya. Fad'uha, panggil dia. Akhirnya sahabat pada nyamperin ke rumah emaknya. Emaknya dipanggil, diundang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, apakah ini putramu? Kata ibunya, nah, iya, ini adalah anak. Gimana menurutmu? Kalau seandainya sekarang ditumpukan kayu bakar, dinyalakan apinya, kemudian kita taruh anakmu di atas kobaran api itu, apakah kau akan menolong dia, memberikan syafaat kepada dia, atau justru kau akan biarkan dia terbakar? Tuh ibu ditanya sama Nabi seperti itu. Akhirnya, ya Rasulullah, kalau seperti itu aku pasti akan memberikan syafaat pertolongan kepada dia. Jadi dia anak lagi sakaratul maut. Kata Nabi, ini kita kumpulin kayu, kita bakar, kita nyalain, kita taruh tuh anak di situ. Nanti selaku ibunya kira-kira bakal ngebiarin, sampai bakal nggak rela nolongin, kasih syafaat kepada dia. Kata ibu, yuk kita tolongin, aku akan kasih syafaat kepada dia. Aku bakal selamatkan putraku ini. Kemudian kata Nabi, baik, kalau seperti itu, maka bersaksilah kau kepada Allah bahwa kau telah meridhoi putramu, bahwa kau telah memaafkan putramu. Nabi nggak analogikan ke neraka. Di dunia aja nih, kalau nih anak dibakar redo nggak? Kagak redo. Ya kalau di dunia dibakar nggak redo, ya apalagi nanti di akhirat di neraka. Kalau begitu, kau bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapanku bahwa kau telah meridhoi putramu ini. Akhirnya apa kata perempuan ini? Allahumma inni ushiduka wa ushidu rasulaka anni qad raditu an ibni. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepada dan bersaksi di hadapan nabimu, rasulmu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku telah meridhoi putra.